Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ahibati fillah rahimakumullah. Kembali kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal. Kembali Allah memberikan kesehatan, kesempatan, taufik, hidayah agar kita bisa kembali beribadah kepada Allah Azza wa Jal, bertafaqquh fid din, mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala, mengamalkannya, mempelajari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempraktekannya, serta kita dakwahkan kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita. Kaum muslimin dirahmati Allah Azza wa Jal. Pembahasan tentang fikih munakahat atau fikih usrah atau fikih keluarga, kita sudah sampai kepada kriteria calon istri yang wajib dihindari. Maka ini adalah pertemuan terakhir kita di sebelum menyambut bulan Ramadan dalam pembahasan fikih munakahat. Sebelum nantinya kita memasuki bulan Ramadan yang sudah diambang pintu, maka sedikit kita membahas bagaimana persiapan keluarga dalam menyambut bulan Ramadan. Apa poin-poin yang bisa kita lakukan? Apa ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di tengah masyarakat atau di tengah keluarga kita pada bulan yang mulia ini? Kaum muslimin dirahmati Allah Azza wa Jal. Sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan gambaran paling tidak 3 hal yang paling penting. Pertama, dibukakan semua pintu surga. Futihat abwabul jannah. Semua pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Kesempatan yang luas bagi orang-orang yang ingin mendaftar, bagi kita yang ingin bertaubat, bagi kita yang ingin memperbaiki diri. Inilah Ramadan, momen yang tepat. Sudah cukup 11 bulan kita bermaksiat. Mari kita perbaiki diri kita, kita raih ampunan Allah Azza wa Jal pada bulan Ramadan tersebut. Kita daftarkan diri kita agar kita bisa masuk di salah satu pintu yang ada. Kemudian yang kedua, wa ghulliqat abwabu jahannam. Ditutup pintu-pintu neraka. Kesempatan untuk bermaksiat itu ditutup serapat-rapatnya. Begitu pula faktor eksternal kita untuk bermaksiat juga dibelenggu. Yang ketiga, wasuffidatis syayatin, wasul silatis syayatin. Dibelenggu syaitan-syaitan yang biasa menggoda manusia. Faktor eksternal yang menyebabkan manusia berdosa itu sudah tidak ada. Maka melihat urgensinya, fadilah yang besar dari bulan Ramadan, apa yang bisa kita lakukan di tengah keluarga kecil kita? Di antaranya, ahibati fillah rahimakumullah, amalan-amalan yang bisa kita lakukan bersama keluarga kecil kita di bulan Ramadan. Yang pertama adalah dari awal kita coba urutkan. Yang pertama, bangun sahur. Sahur ini hanya ada di umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan umat-umat terdahulu, tidak ada sahur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Perbedaan puasa kita dengan puasa non-muslim, bukan non-muslim, puasa orang-orang sebelum kita, ahlil kitab, Yahud wan Nasara, atau orang-orang sebelumnya. Perbedaannya adalah dimakan sahur. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan puasa ini juga diwajibkan kepada
sebelum kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Perbedaannya adalah dimakan sahur. Kemudian kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya makan sahur itu berkah. Maka momen makan sahur ini momen yang sangat penting dalam keluarga. Momen yang sangat luar biasa. Yang hari biasa kita mungkin sulit untuk bangunkan anak kita sholat subuh. Tapi untuk makan sahur insya Allah mereka duduk. Bayangkan ahibati fillah rahimakumullah, ketika seorang istri bangun jam 3, mempersiapkan makanan, hangatkan makanan. Setelah makanan sudah dihidangkan, jam 4 baru dia bangunkan suaminya, dia bangunkan anak-anaknya. Ini momen yang sangat luar biasa. Boleh kita ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kapan terakhir kita makan satu meja dengan anak istri kita? Apakah itu sarapan, apakah itu makan siang, apakah itu dinernya? Kapan kita bisa makan satu meja? Maka pada bulan Ramadan berbuka puasa dan sahur kita satu meja. Kita berkumpul suami, istri, anak dalam momen yang sama. Dan ini momen yang sangat langka. Di hari biasa mungkin anak kita kasih bekal, dia berangkat. Kita pun juga bawa bekal, kita berangkat, sarapannya di kantor. Makan siangnya di kantor, makan malamnya kadang juga istri makan duluan. Tapi momen sahur ini momen yang sangat luar biasa. Ditambah ahibati fillah rahimakumullah, momen sahur, tolong perhatikan, jangan ada yang nonton TV. Karena subhanallah, hari biasa artis itu bangun jam berapa? Jam 7, jam 8. Di bulan Ramadan jam 2 sudah bangun. Acara-acara musik mungkin di TV-TV itu biasa kalau zaman dahulu jam 7, jam 8 itu baru hidup layarnya. Jam 5 itu masih garis-garis. Tapi di bulan Ramadan jam 2, jam 3 sudah hidup TV. Ya. Mereka sudah bersemangat untuk hidupin musik, acara maksiat, aurat dan seterusnya. Menggoda kita. Padahal ini momen kata Nabi SAW, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Jam 2, jam 3, jam 4. Ini momen yang langka. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wabil asharihim yastaghfirun. Pada waktu sahur adalah waktu istighfar. Perbanyak istighfar. Jangan putar musik, jangan nonton TV. Kata Nabi SAW, fayaqul man yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang berdoa aku kabulkan. Man yas'aluni fa'atiyah. Siapa yang meminta aku akan aku kabulkan. Man yastaghfiruni fa'aghfirlah. Barang siapa yang mohon ampun pasti akan aku ampuni. Dan ini ada di waktu sahur. Kemudian berikutnya ahibati fillah rahimakumullah, Nabi SAW beliau berpuasa. Puasa dari segi bahasa adalah, sudah dibahas sama Ustaz. Apa dari segi bahasa? Al-imsak, menahan. Jadi apapun yang kita tahan disebut puasa. Makanya Nabi Isa alaihissalam bisa berbicara ketika kecil karena emaknya sedang berpuasa. Iya. Puasa apa? Puasa berbicara. Tidak berbicara juga disebut puasa. Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yauma insiyya. Aku bernadar kepada Rahman, kepada Allah, satu puasa. Apa puasanya? Falan ukallimal yauma insiyya. Maka aku tidak akan berbicara kepada manusia. Maka fa asyarat ilai. Dia sodorkan anaknya Isa alaihi salam
qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Maka Nabi Isa pun berbicara. Adapun dari segi istilah syariat, berpuasa adalah menahan diri dari makan, dari minum, dari bercampur berhubungan badan, min tulu'il fajri, dari terbit fajar shadiq. Karena ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Azan subuh sampai terbenam matahari. Biniyati ta'abbud lillah, karena niat beribadah. Karena bisa saja seorang meninggalkan makan minum tapi bukan beribadah, karena diet, karena ingin operasi, karena memang tidak ada makanan dan minuman. Maka kita katakan kalau tidak ada niat maka tidak dikatakan ibadah. Syekh Abdurrahman Nasir bin Nasir Sa'di mengatakan dalam qawaid fiqhiyah, an-niyah syartun lisairil amal bihas salahu wal fasadu lil amal. Niat itu adalah syarat sahnya suatu amalan. Maka bukan berarti kita menjauhi istri kita, bukan berarti kita tidak ada interaksi dengan pasangan kita. Lihat Nabi SAW, di antara yang biasa dilakukan Nabi SAW, Nabi SAW yuqabbil imra'atahu aw nisa'ahu wa huwa sha'im. Nabi SAW mencium istrinya padahal beliau dalam kondisi berpuasa, dan ini tidak membatalkan. Artinya tidak kita jauhi pasangan kita ketika berpuasa, asalkan kita bisa menahan diri tidak sampai terjerumus kepada syahwat. Berikutnya ihbati fillah rahimakumullah, Nabi SAW senantiasa mengajarkan istri-istrinya untuk memotivasi mereka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana Nabi SAW ajwadun nas. Nabi adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan Nabi ini lebih meningkat grafiknya ketika bulan Ramadan. Dan ini persaksian istri beliau. Artinya adalah hibati fillah rahimakumullah, ada komunikasi, ada contoh, ada qudwah yang bisa dilakukan oleh keluarganya. Maka ini juga poin penting bagi kita untuk banyak-banyak bersedekah pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, di zaman kita saat ini mudah sekali kita untuk bersedekah. Sambil baring di dalam masjid, di rumah, di kamar kita, ada handphone di tangan kita, kita bisa transfer. Ya, kita bisa bersedekah. Alhamdulillah, dipermudah jalan kita untuk bersedekah. Kemudian Nabi SAW senantiasa mengajarkan dan mengajak istrinya untuk berdiskusi, terkhusus ketika larut malam. Dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi SAW yuhaddithuni lailan hatta aglabahu an-naum, hatta aglabahu an-naum. Kebiasaan Nabi SAW sebelum tidur malam adalah berdiskusi. Kita bisa sharing, kita bisa membahas apa yang sudah kita kerjakan hari itu. Memang tadi kita sudah letih berpuasa, kita sudah letih untuk sholat tarawih, tapi jangan tinggalkan hak istri kita untuk berdiskusi. Mungkin ada sesuatu yang ingin dia ceritakan. Tadi anak kita begini bi, tadi dia di masjid seperti ini, tadi dia makan seperti ini. Ada sesuatu yang ingin dia bagi. Kapan waktunya ini? Sebelum tidur. Maka manfaatkan waktu-waktu seperti ini kita untuk berdiskusi dengan keluarga kita. Kemudian ihbati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika berbicara berbuka puasa, Nabi SAW seperti hadis diriwayatkan Imam Abu Daud dari Anas bin Malik, kana Rasul SAW yuftiru ala rotobat qabla an yusalli
fa in lam takun rotobat fa ala tamarat, fa in lam takun tamarat hasawat minal ma'. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan rutab. Kalau tidak ada rutab maka dengan kurma, dengan tamar. Kalau tidak ada maka berbuka dengan air. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Kita makan apa yang sudah disiapkan oleh pasangan kita. Andai kata alhamdulillah untuk kali ini kita berbuka dengan jengkol misalnya, sudah makan. Hari lainnya berbuka dengan tumis. Subhanallah, bisa Nabi SAW tidak punya tamar, bayangkan. Padahal di Arab Saudi buah-buahnya kurma. Tapi ada satu momen Anas bin Malik mengatakan ada Nabi berbuka hanya dengan air putih. Pernah coba? Insya Allah kita tidak pernah berbuka cuman dengan air putih tok. Tapi bayangkan bagaimana qanaahnya Nabi SAW. Ya sudah, kalau cuman itu yang ada makan. Ya, kalau cuman itu yang ada silakan. Tidak perlu kita komplain. Ini kadang subhanallah. Ya, kita komplain istri kita tidak masak apa yang kita inginkan. Silakan kalau kita ingin request sesuatu tapi juga cukupkan. Apakah bahan-bahannya sudah dibeli? Dan dilihat juga waktu. Karena masak itu kata ibu-ibu itu tergantung mood juga. Kalau dia lagi mood masak, subhanallah enak masakannya. Bisa dia masak segala macam. Tapi kalau lagi tak mood, apalagi sedang berpuasa, nah, masakannya enak, biasanya enak, cuman karena kondisi berpuasa dia tidak bisa mencicipi. Belum lagi masakan untuk kitanya, belum lagi masakan anak yang lainnya. Kadang berbeda. Ini kita pakai cabai, anak-anak tidak pakai cabai. Maka hikmah yang kita ambil di sini adalah kita ambil Nabi SAW sebagai contoh. Beliau berbuka puasa dengan apa yang ada. Bahkan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan pernah suatu ketika tidak hidup api di rumah Nabi selama 3 bulan. Kenapa tidak ada api? Tidak ada yang dimasak. Karena yang dimasak itu pakai api, pakai kayu, bukan pakai gas LPG ya. Pakai kayu bakar. Bakarnya sulit. Tapi ternyata kata ibunda kita Aisyah sampai 3 bulan tidak ada yang bisa dibakar, tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa dimasak. Lantas apa yang Nabi SAW makan? Aswadan, hanya korma dan air saja. Hanya makan korma. Bayangkan antum makan korma selama 3 bulan. Coba buka puasa dengan korma saja, mungkin korma itu hanya pelengkap aja ya, korma dulu. Itu pun yang dimakan cuma 1 biji, 2 biji, habis itu bakwannya, habis itu kolaknya, habis itu korma itu hanya sebagai mengamalkan hadis 1. Alhamdulillah, iya enggak? Habis itu digeser. Kurma makan udah, kurma sudah cukup tadi. Belum kita eksekusi lagi yang lainnya. Maka ihbati fillah rahimakumullah, perlu diperhatikan di sini di hadis yang mulia ini Anas bin Malik mengatakan Nabi SAW makan kurma itu sebelum sholat. Artinya makan kurma ini hanya untuk ya bisa kita fokus dalam sholat maghribnya. Karena kan memang kita sedang menanti azan. Kata Nabi SAW, la sholata bihadrati ta'am. Kalau sudah dihidangkan makanan tidak wajib sholat berjamaah. Tapi tidak wajib di sini kalau sekiranya mengganggu kekhusyuan kita sholat. Kalau sekiranya kita sholat dan tetap kita khusyuk dengan kita meninggalkan makanan ini, tetap kita khusyuk berangkat, tidak ada masalah. Cuman kalau memang kondisi lapar, makanannya enak, tidak bisa kita tahan sampai setelah sholat, maka makan dulu. Ya, maka kalau seperti itu ya kita makan apa yang ada saja dulu, nanti setelah sholat baru kita eksekusi. Iya, tapi usahakan juga sekedarnya saja karena perjalanan kita masih panjang. Ada lagi sholat tarawihnya. Di sini berapa sholat tarawihnya? 11. Berapa juz? Setengah juz ya. Nah, kalau kita sudah makan banyak itu
ngantuk ya. Nah, kemudian ihbati fillah rahimakumullah, apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita contoh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Ya. Kalau kita berbicara tentang salat malam ini, secara umum qiyamul lail atau salat malam itu disunnahkan, baik itu di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Bedanya adalah salat tarawih itu di awal waktu. Setelah Isya kita salat tarawih. Andai kata kita tunda di akhir waktu juga tidak ada masalah. Misalnya ada pekerjaan yang kita kerjakan, maka kita menunda salat di tengah malam atau di sepertiga akhir, maka juga diperbolehkan. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, rahimallahu rajulan qama minal lail fasalla wa aiqadha imra'atah. Semoga Allah merahmati seorang suami yang terbangun malam hari. Apakah itu di waktu sahur atau sepertiga malam terakhir. Wa aiqadha ahlahu. Dia terbangun dan dia salat. Selesai dia salat, dia bangunkan istrinya, dia bangunkan anak-anaknya. Fa in abat nadaha fi wajhihal ma. Andai kata istrinya tidak mau bangun karena masih ngantuk, diambilnya air seember. Diambilnya air, dipercikkan ke mukanya. Hanya dipercikkan saja dan hanya ke wajahnya saja sedikit. Kemudian kata Nabi, wa rahimallahu imra'atan. Begitu pula sama, semoga Allah merahmati seorang wanita yang qamat minal laili fasallat, bangun tengah malam dia salat tahajud, dia salat tarawih, dia salat qiyamul lail, dia salat witir. Fasallat wa aiqadhat zaujaha. Setelah dia salat, dia bangunkan suaminya. Untuk apa? Untuk ngajak salat. Sama seperti tadi, dibangunkan istrinya juga untuk ngajak salat. Fa in aba nadahat fi wajhihil ma. Apabila suaminya enggan untuk bangun, sama diambilnya air, dipercikkannya. Berani. Ya, kalau suami insyaallah berani. Istri yang mungkin insyaallah berani. Ya, kita amalkan hadis ini dari Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Nasai, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Cuman memang ini butuh pembiasaan, butuh edukasi terlebih dahulu. Ya, sehingga ketika dibangunkan salah satunya, terlebih kita sudah berazam, sudah berjanji untuk salat malam, maka insya Allah ini termasuk hal yang sangat efektif dalam membangunkan untuk salat. Adapun secara umum salat tarawih, kata Nabi SAW, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qama Ramadan, qiyam pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaba, karena keimanan dan mengharapkan ihtisab, akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Maka ihbati fillah rahimakumullah, ketika hari biasa kita mungkin berangkat sendiri ke masjid, tapi di bulan Ramadan tak jarang daripada kaum muslimin berangkatnya bersama keluarga. Yang tadinya naik sepeda, yang naik motor yang pajaknya mati, karena untuk ke masjid saja. Sebagian kaum muslimin kita lihat seperti itu. Tapi ketika Ramadan mobilnya keluar. Yang tadi mobilnya pergi ke mall, ke tempat rekreasi akhir pekan, akhir bulan, sekarang keluar untuk tiap malam ke masjid. Alhamdulillah, berangkat salat tarawih. Inilah momen bulan Ramadan untuk keluarga. Kita ajak istri kita ajak anak-anak kita. Cuman ahibati fillah rahimakumullah, kewajiban menjaga keluarga adalah kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga. Artinya apapun yang terjadi di masjid, tanggung jawab kita sebagai ayah. Sebagian kaum muslimin melepaskan anaknya ke masjid, dia tidak ke masjid, atau dilepaskannya, alhamdulillah sampai pun ke masjid dilepaskan anak. Nah, tuh kawan kau pergi sana main. Kalau di rumah pening maknya, pening kita ngaturnya, maka alhamdulillah ikut ke masjid, jumpa kawan-kawan di masjid, bebas. Dan sang ayah pun khusyuk baca Quran di depan, anaknya smackdown di belakang.
MMA di belakang misalnya. Subhanallah, antum ketawa kenapa? Antum juga dulu ya, Masya Allah. Memang itu anak kita, tanggung jawab kita. Tapi kalau sudah di masjid itu tanggung jawab pengurus masjid. Jadi mohon maaf kalau anak kita ditegur sama pengurus masjid, jangan baper ya, jangan tersinggung. Kalau kita tidak mau anak kita ditegur sama pengurus masjid, kita pegang anak kita letakkan di sebelah kita. Ustadz juga pengurus masjid, jadi kita kadang masbuk ya, kadang kita masbuk untuk sholat demi menjaga maslahat yang besar. Ya, kemudian kita siapkan juga pengurus yang memang untuk mengatur anak-anak kalau mau sholat mungkin ada bagian khusus, ada penjaga khusus. Karena kaum muslimin yang datang ke masjid itu mereka mau beribadah. Mereka mau khusyuk, mereka mau baca Quran, mereka mau tadabbur, mereka mau subhanallah. Tapi mungkin terkadang terganggu dengan ya anak-anak tidak berdosa insyaallah, apalagi mereka belum balik. Jangan pula dimarahin anak-anak kita, insyaallah tidak ada masalah. Cuman di sini perlu peran orang tua. Andai kata mungkin anak-anak kita tidak bisa menjaga keamanan, apa solusinya? Ikat antum. Andai kata anak kita memang sulit untuk dipegang, ya sudah di rumah saja. Karena ini sholat tarawih hukumnya sunnah. Mungkin kita mengalah istri kita di rumah atau ganti-gantian. Istri kita sholat, kita yang pegang anak. Kemudian hari berikutnya kita yang sholat, istri yang pegang anak. Nanti kita sholat lagi di rumah. Insya Allah tidak ada masalah. Tidak ada kewajiban sholat tarawih itu berjamaah. Nabi SAW sholat tarawih berjamaah 3 kali, 3 malam. Ya, sisanya Nabi SAW sholatnya di rumah. Karena Nabi SAW katakan khasyitu an yufradu alaikum. Saya khawatir sholat tarawih ini difardukan atas kalian. Kemudian ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan bagaimana Nabi SAW idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah. Apabila 10 malam terakhir sudah mulai masuk, maka Nabi SAW mengencangkan ikat pinggangnya. Sebagian mengatakan ini makna simbolis, artinya beliau bersemangat. Seperti bahasa kita, singsingkan lengan bajumu. Bukan berarti memang seperti ini, tapi ini sebagai majas saja. Tapi sebagian ulama mengatakan memang mengencangkan ikat pinggangnya dalam artian memang tidak menggauli istri-istrinya di malam-malam Ramadan. Padahal di malam-malam Ramadan dihalalkan. Uhillat lakum apa ayatnya? Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libas. Malam Ramadan boleh, tapi ketika 10 terakhir Nabi tidak. Nabi fokus untuk i'tikaf. Wa ahya lailahu, dan fokus menghidupkan full malamnya dengan ibadah. Kemudian poinnya di sini wa aiqadha ahlahu, dan Nabi bangunkan keluarganya untuk beribadah. Tidak ada satupun yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, bahkan menantunya. Nabi datang ke rumahnya Ali bin Abi Thalib untuk ngajak ibadah, ngajak menghidupkan malam-malam. Agar nanti apa? Agar nanti andai kata ayah masuk surga, kita masuk sama-sama. Ya, bukan hanya ayah saja, bukan hanya engkau saja, tetapi kita sebagaimana kita bahagia di dunia bersama-sama, maka kita juga ingin bahagia bersama-sama nanti kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW gambaran yang bisa kita ambil ketika Nabi SAW i'tikaf pada bulan Ramadan. Karena i'tikaf ini memang tidak boleh keluar masjid. Fokus kita beribadah. Tapi tidak menutup kemungkinan kita untuk melaksanakan kewajiban kita di rumah. Andai kata misalnya kita sedang i'tikaf, telepon orang rumah kita, ada anak sakit misalnya, pulang. Atau ada ular masuk misalnya, berangkat pulang kita, insya Allah boleh. Tidak memutuskan i'tikaf kita. Ibunda kita Sofiyah, Nabi SAW ketika itu i'tikaf, maka datang ibunda kita Sofiyah mengantarkan Nabi SAW. Kita azan nanti kita sambung. Barakallahu fikum.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Hati-hati berhadapan dengan dunia. Dan Allah tabaraka wa ta'ala turunkan Al-Quranul Karim. Allah utus Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita bagaimana harusnya kita berhadapan dengan dunia, supaya kita tidak tertipu dengan dunia itu. Karena ketika manusia tidak mengikuti, tidak sesuai pemahamannya, tidak sesuai sudut pandangnya terhadap dunia dengan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, dengan apa yang Rasulullah sampaikan di dalam hadisnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tertipu oleh dunia. Dan ini yang kita maksud dengan kalimat fata morgana dunia. Kita mengira begitu, tapi ternyata salah. Ketika Allah mengatakan mawaslah terhadap dunia, jangan sampai kalian ditipu oleh dunia, kita harus berhati-hati. Karena ini peringatan dari Allah bahwa dunia di dalamnya ada tipuan. Ya. Jangan sampai tertipu oleh tipuan-tipuan dunia. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kalau itu yang kalian lakukan, kalian tidak akan menyepelekan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Lihat bagaimana Rasulullah menyuruh kita memandang dunia dan berhadapan dengan dunia.
Nabi mendidik kita, lihat orang yang di bawah kita dalam urusan dunia. Jangan lihat ke atas. Dunia, kesenangan yang kita nikmati dalam kehidupan dunia, semua pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang semua kenikmatan-kenikmatan. Ketika kita bernikmat-nikmat dengan kehidupan dunia, kita langsung ingat bahwa semua kenikmatan yang kita rasakan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang sepatu yang kita beli, tentang baju yang kita beli, tentang rumah, tentang mobil, bahkan semua yang kita miliki, jam tangan dan yang lainnya. Kelak satu persatu itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah walaupun di dalam Allah SAW untuk membantu istrinya, untuk melayani istrinya. Suatu ketika ibunda kita Safiyah radhiyallahu taala anha mengunjungi Nabi SAW yang sedang beriktikaf di Masjid Nabawi. Dan ketika itu sudah malam hari, maka tidak mungkin Nabi SAW biarkan istrinya pulang ke rumah sendirian. Maka Nabi SAW mengantarkan ibunda kita Safiyah radhiyallahu anha ke rumahnya. Otomatis Nabi keluar dari masjid. Dan ini kita katakan boleh kita keluar dari masjid kalau ada keperluan. Dan keperluan seperti ini juga terkeperluan yang insyaallah dibolehkan. Kemudian ketika berjalan di tengah gelapnya malam, Nabi SAW famarra rajulan minal ansar, melihat dua orang laki-laki dari kalangan Ansar. Yang mana Nabi SAW ketika itu mereka melihat Nabi dan ibunda Safiyah, mereka mempercepat jalannya. Seakan-akan mereka kaget dengan apa yang mereka lihat, Nabi dengan sesosok wanita di tengah malam. Maka mereka lari, mereka mempercepat langkahnya. Maka Nabi panggil. Kata Nabi SAW, "Ala rislikuma, tunggu sebentar. Innaha Safiyah binti Huyai." Maka Nabi SAW sontak langsung memberikan klarifikasi, ini Safiyah, ini istri saya. Maka para sahabat tadi juga mengucapkan subhanallah ya Rasulullah, kami tidak ada maksud apa-apa, kami bukan menuduh macam-macam. Ya. Kemudian Nabi katakan, inna syaitan yajri minal insan majradam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir di darah manusia seperti mengalirnya darah. Artinya setan bisa saja menghasut manusia. Wa inni khasyitu an yulqa fi qulubikum syarra. Dan aku khawatir syaitan tersebut membisikkan sesuatu di dalam hati kalian. Ini Nabi jalan dengan perempuan, timbullah fitnah dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini juga pelajaran bagi kita, bagi yang sudah ngaji, bagi santri, hindari tempat-tempat fitnah. Walaupun kita tidak ikut serta di dalamnya, karena orang yang melihat akan timbul kecurigaan. Maka kita yang dicurigai seperti itu juga harus segera mengklarifikasi. Ini mohon maaf, ini istri saya, jangan macam-macam. Loh, Ustaz, kemarin ini itu Ustaz, ya ini yang lainnya misalnya. Misalnya, supaya tidak timbul macam-macam. Oh, ada yang lain Ustaz, tapi jangan bilang-bilang. Ya. Atau ini saudari sepersusuan saya misalnya. Intinya adalah jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Maka wajib kita menghilangkan suudzon tersebut. Maka ihbati fillah rahimakumullah, berikutnya yang bisa kita lakukan ketika bulan Ramadan atau setelahnya adalah ketika hari raya Idul Fitri. Ini yang mungkin sudah mulai hilang dan pudar dari masyarakat, dari kaum muslimin, yaitu mengajak keluarga kita untuk silaturahim.
Sebagian kaum muslimin atau kebanyakan kita yang silaturahim hanya orang tua aja. Anak di rumah main handphone atau anak sama kawan-kawannya main-main. Kita jumpa dengan keluarga itu momennya hanya lebaran kadang. Ya, terkadang kaum muslimin mempersiapkan dirinya untuk berjumpa dengan saudaranya, ternyata tidak jumpa. Atau ketika tamu datang ke rumah yang menjumpai tamu cuman kita sebagai orang tua. Anak di mana? Di kamar. Pernah enggak dipanggil? Nak, sini dulu keluar. Apa mah? Sini dulu tengok oleh om nih. Hanya untuk mempamerin kalau antum itu sudah besar. Oh ini yang kemarin, ya Masya Allah sudah besar ya. Udah masuk lagi kamar. Ya, enggak. Biasakan nanti kalau liburan kita yang melayani tamu. Bisa. PR Ustaz, nanti antum liburan, antum melayani tamu, buka minumnya, buka kuenya, duduk di sana. Di mana sekolah? Di Markas Sunnah. Alhamdulillah. Apa itu Markas Sunnah? Antum jelaskan, lihatkan YouTube-nya nanti, lihatkan nanti kajian-kajian di sini. Masya Allah, dakwah bagi antum. Ya, jangan main handphone, jangan di kamar, jangan ngumpul sama kawan-kawan. Kawan-kawan Insya Allah sering kita jumpa di sini. Tapi Lebaran itu momen kita berkumpul dengan keluarga besar kita. Kemudian sebelum kita buka tanya jawab, kembali saya ingatkan sebagai kaum muslimin, mari kita bertawasi bil haq wa tawasi bis sabar. Kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk kita mainkan peran kita sebagai seorang ayah. Alhamdulillah anak kita sudah kita sekolahkan di pondok pesantren. Iya, ketika itu mereka jadi santri, tapi ketika mereka pulang ke rumah dia jadi anak kita. Bayangkan betapa sulitnya bangunkan mereka subuh. Betapa sulitnya mengajak mereka ke masjid. Terkadang kita mirisnya ketika kita liburan kita jarang jumpa santri di masjid, Pak. Keliling kita ke masjid-masjid mungkin jarang kita jumpa santri-santri yang mungkin penghuni masjid itu. Apa maksudnya? Antum santri di sini ketika liburan ayahnya di sini tapi antum tidak ada misalnya. Pergi ke masjid lain atau mungkin malah di rumah. Atau mungkin ikut ayah ke masjid tapi sampai 2-3 rakaat pindah ke belakang, pindah keluar makan sate dan seterusnya. Maka di sini peran kita sebagai orang tua untuk mengajak keluarga kita. Begitu pula salat tarawih dan ibadah yang lainnya itu adalah ibadah sunnah. Kita berpahala besar kalau kita kerjakan. Kita mengajak keluarga kita, tapi pastikan kita bisa menjaga agar ibadah tersebut tetap kondusif. Jangan sampai kita melakukan ibadah yang sunnah tapi menyebabkan orang lain terganggu. Saya akan titik beratkan di sini, jangan sampai ibadah kita menyebabkan orang lain tidak nyaman. Orang lain terganggu dengan kehadiran kita atau kehadiran keluarga kita. Kalau itu terjadi, maka mungkin lebih baik kita ibadah di rumah saja. Sehingga kita tidak melakukan hal yang dilanggar agama karena kita mencari sesuatu yang hukumnya hanya sekedar sunnah. Bisa, bukan tidak bisa, kita berikan reward kepada anak-anak kita yang bisa sholat dengan baik. Kita berikan mereka hadiah, atau kita ajak mereka jalan-jalan, atau kita letakkan mereka di samping kita, atau nanti panitia masjid menyiapkan tempat khusus, menyiapkan orang khusus untuk bisa mengatur anak-anak kita. Semoga Allah berikan taufik kepada kita. Semoga Allah terima ibadah puasa kita dengan imanan wahtisaban. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz, apabila kita iktikaf hanya dengan salat isya, salat tarawih kemudian baca Quran sebentar, karena masjid tidak ada program iktikaf. Apa program iktikaf ya? Program iktikaf itu apa? Nabi bikin program iktikaf. Iktikaf itu apa? Berdiam diri di masjid. Antum dari maghrib sampai isya ini iktikaf juga. Al-Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya mengatakan tidak ada batas minimal iktikaf. Asalkan antum berdiam diri di masjid meniatkan iktikaf juga dihitung iktikaf. Tidak perlu ada program-program khusus. Program itu hanya untuk mengatur makan sahur kita supaya tidak kita cari keluar,
mengatur berbuka puasa kita, mengatur keamanannya, kalau berapa orang yang tinggal di sini, kendaraannya di mana, hanya itu saja, membantu kita saja. Ya, andai kata di masjid itu tidak ada program iktikaf dan semuanya aman, tidak ada masalah. Kita iktikaf sendiri di masjid itu, insya Allah tidak ada masalah. Oh, ini masalahnya di sini karena masjid itu dikunci. Nah, itu yang masalah. Ya. Kenapa masjidnya dikunci? Ya. Hah? Ya, sebagian kaum muslimin ketika di jalan-jalan itu minta dana sumbangan kepada musafir yang lewat. Setelah masjidnya bangun indah, ditutupnya masjid itu dari musafir. Ditutupnya masjid itu dari musafir, padahal gunanya masjid itu untuk membantu musafir tadi. Tapi untuk mungkin karena faktor keamanan dan seterusnya, mereka solusi berikutnya mungkin di sebagian masjid itu terasnya ada, dibesarkan terasnya, atau ya mungkin bisa kita cari yang lainnya. Allah Ta'ala alam. Bismillah Ustaz, tolong beri nasihat untuk kami santri untuk lebih semangat, terkhusus sebentar lagi kita masuki bulan. Baik Ustaz, nasihati untuk santri untuk semangat. Udah? Semangat ya? Udah, alhamdulillah. Motivasi terbaik itu adalah diri sendiri. Assalamualaikum Ustaz, kalau tamunya kerabat perempuan gimana Ustaz? Kenapa? Ya, ada bibi perempuan, nenek kita perempuan kan, ya. Adapun sepupu, ya bukan berarti tidak boleh salaman, bukan berarti tidak boleh berbicara, tidak boleh dilayani, tidak boleh bertemu. Yang tidak boleh itu hanyalah bersalaman. Kita sudah belajar kan siapa saja mahram atau tidak. Nah. Tadi disebutkan bahwa dianjurkan bagi suami istri untuk berbincang-bincang sebelum tidur. Bagaimana dengan hadis Nabi menyebutkan bahwa beliau membenci berbincang-bincang sebelum tidur? Bagaimana cara menyikapinya? Nabi SAW membenci tidur sebelum Isya dan berbicara setelah Isya. Kenapa? Makanya kedai kopi itu ramainya pagi atau malam? Kopi shop itu ramainya malam. Kenapa? Karena kalau sudah berbicara habis Isya itu tidak kenal waktu. Apalagi udah sampai parkir pun masih disambung. Udah di atas motor tuh makin seru malah. Ya, itu maksudnya. Tapi berbicara dengan istri itu beda. Nabi SAW dengan ibunda kita Aisyah menceritakan 11 orang karakter suami di masa jahiliyah. 11 orang tuh Nabi dengarkan dari awal sampai selesai. Dengan istri boleh, dengan pasangan boleh, tapi dengan yang lainnya mungkin itu yang dilarang. Allahu Ta'ala alam. Fon Ustaz, izin bertanya, apakah setan benar-benar dikurung secara keseluruhan? Iya. Atau ada setan-setan yang masih ada yang menggoda manusia di kalangan jin? Allah Ta'ala alam. Ada beberapa versi. Pertama, marodatul jin. Marodatul jin itu adalah bos-bosnya setan. Yang besar-besar saja yang dibelenggu, adapun yang kecil-kecil tidak. Yang lain semuanya. Dan yang lainnya yang mengatakan semua syaitan dibelenggu itu, tapi kenapa kita masih bermaksiat? Karena itulah sifat asli kita. Sudah autopilot, sudah jalan sendiri, tidak perlu lagi diatur sama syaitan gitu. Ya. Inna nafsa la ammaratun bisu. Jiwa manusia itu sudah menjadi faktor internal untuk melakukan kebaikan, apalagi sudah ada faktor eksternal. Tapi Allah Ta'ala alam, yang dibelenggu itu adalah jin-jin yang besar saja. Marodatul jin, adapun yang kecil-kecil itu levelnya yang kecil-kecil. Untuk yang maksiat-maksiat kecil itu Allah Ta'ala alam, itu tidak. Allah Ta'ala alam. Ada lagi? Udah. 6. Cukup sekian yang bisa disampaikan. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa beribadah. Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan dengan keimanan dan ihtisab, dan kita bisa keluar dari bulan Ramadan dengan ghufir lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa kita yang telah berlalu.
Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirilah Tabligh Akbar bersama Ustaz Dr. Asfri Rahmat Azai MA Hafizahullah dengan tema persiapan Ramadan. Orang-orang yang berilmu menyampaikan kepada kita nasihat-nasihat, mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai